Kenapa uang itu digandakannya ke dukun? Itu segala macam dukun gue samperin tahu. Dasar kamu orang serakah. Masukkan anak ke dalam jualan live, berjualan, yaitu namanya komersil. Nah itu juga bagian dari eksploitasi yang bisa dilaporkan loh. Dok nggak ada malunya ya, menuntut uang nafkah. Hei, itu kan suami lo lagi dok. Uang nafkah mana yang lo tuntut? Merasa berdosa, hujat Sarwenda sampai segitunya. Lu nggak merasa berdosa? Kita datang ke Komnas Perempuan untuk apa ya guys? Nah guys, sebelum kita bahas bilang jangan nantangin netizen, ya kan? Baru kemarin kelar, sekarang ada lagi nih yang minta dimubardir pakai emoticon. Sedang menjaga menyebalkan ya. Emang dari dulu aku tuh nggak pernah suka sama ini orang. Pulang dari Gunung Kawi, ditolak mentah-mentah sama penunggunya. tolong suruh di boykot Jordi, Sarwizi, CEO. Aku mau syuting Nescafe varian baru. Please Mamio, Nescafe Mokondo Latte. Rumah dari Hartagono gini, tapi mah diriak netizen. Enggak ah, Ai mau tidur di kamar bunda kalau ada Uncle Gio. Nah, Ibu toko, pusing gue 2000 toko. Bang CEO tap-tap layar ini mengingatkan saya pada mantan suami saya si Pendeta Moses. Mantan suami saya itu emang asli jago ngibul. Gunung Kawi minta konflik dilakukan tertutup, tidak dihakimi di media sosial. Enggak. Ada di situ menyebut bahwa dia mendirikan 2000 toko. Ya, tidak ada. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Mamio pinjam dulu 100. Mamio sayang. Pinjamkan juga rumah Ruben sama mobil. Aku mau syuting Nescafe varian baru. Please Mamio, Nescafe Mokondo Latte. Mau jadiin aku BA lagi. Aku butuh properti syuting Mamio. Pas. Ada public figure yang akhirnya datang ke KPAI yang mengadukan soal pola asuh anak dan tuntutan nafkah. Nah, kalau kita melihat mengadu berarti ada pelanggaran pola asuh anak. Pelanggaran pola asuh anak itu apa sih? Nah, salah satunya adalah eksploitasi juga termasuk pelanggaran pola asuh anak. Seperti memasukkan anak ke dalam jualan live, berjualan, yaitu namanya komersil, mendapatkan keuntungan. Sedangkan hak-hak anak adalah belajar, hak-hak anak adalah sekolah gitu. Nah itu juga bagian dari eksploitasi yang bisa dilaporkan loh. Jadi kalau misalnya orang tua tersebut melakukan dugaan seperti itu, terus dia datang ke KPAI juga untuk mengadukan yang mana gitu loh. Apa mengadukan dirinya sendiri atau seperti apa? Ingat, eksploitasi anak itu juga merupakan pelanggaran pola asuh anak. Karena hak-hak anak dilindungi. Anak seharusnya berbahagia, belajar, sekolah. Tidak boleh, bukan kewajiban anak mencari uang. Mencari uang adalah kewajiban orang tuanya. Jadi yang melakukan pelanggaran pola asuh anak siapa? Biasanya kalau seseorang perempuan datang ke Komnas Perempuan, biasanya untuk mengadukan tindakan-tindakan pelanggaran atau pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan gender, yaitu perempuan itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada public figure yang sampai datang bawa media ke Komnas Perempuan, dia nantinya akan bercerita mengalami kejadian luar biasa dan akan mendapatkan surat rujukan atau rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk nantinya dibawa ke penanganan lanjutan, yaitu penanganan hukum dan psikologi berupa melakukan laporan polisi. Nah, penanganan psikologinya nanti kalau dia menjadi trauma akan dicek oleh psikolog ataupun psikiater, seperti itu. Jadi dia merasa trauma, merasa down, merasa depresi, sehingga
tidak bisa menanganinya sendiri, maka dia datang ke Komnas Perempuan. Berarti perempuan tersebut sudah sangat membutuhkan pertolongan atau perlindungan. Artinya mengundang medianya saja harusnya tidak sanggup gitu ya. Apalagi melakukan live sampai bercumbu dengan seseorang yang belum menjadi suaminya. Nah, itu apakah bisa dikategorikan sebagai perempuan yang tersakiti, teraniaya, ataupun perempuan yang depresi sehingga memerlukan perlindungan Komnas Perempuan? Menurut netizen seperti apa? Bantu jawab ya. Wedok nggak ada malunya ya, menuntut uang nafkah. Hei, itu kan suami lo lagi, Dok. Uang nafkah mana yang lo tuntut? Terus ke KPAI, aduh, jangan ke KPAI lu, harusnya lu ke KUA no, sama CEO gadungan, sama CEO goib, ke KUA bukan ke KPAI ya. Terus ini kayak ini deh, pola asuh, pola asuh, lu eksploitasi anak, Dok, wedok, eksploitasi anak lu, live di depan bawa anak, adik, diranjang bawa anak, aduh. Di dapur bawa anak, aduh, udah kayak di kewong aja, di kewong juga kagak lu, Dok. Aduh, bener-bener deh, bener. Gak habis gue, gak ada habis-habisnya ngomongin wedok ini tau. Ngomongin wedok ini gak ada habis-habisnya banget. Ya kenapa? Bener-bener kayak gak punya ini, gak punya apa? Gak punya malu, gak punya, pokoknya gak punya rasa Dia yang kerja, lu yang nuntut nafkah lu. Emang lu masih istrinya? Itu mikir dulu deh. Ampun dah. Nah terus kenapa uang itu digandakannya ke dukun? Itu segala macam dukun gue samperin tahu. Iya, akhirnya karena banyak kata jadi dukun kayak ya. pengen memastikan benar nggak gitu. Iya. Dasar kamu orang serakah. Kamu minta uang 50 miliar. Iya. Gimana ya Mbak? Saya butuh banget, jawaban gue tuh bakal kayak, iya saya butuh banget ini 50 miliar. Untuk apa uang itu? Buat usaha, saya mau pensiun cepet, saya pengen bikin rumah yang gede, saya pengen berkeluarga. Terus dia bilang, tapi uang sebanyak itu, kata dia gitu, kamu harus menumbalkan banyak, bahkan puluhan orang. Nggak apa-apa, kata gue. Kata terakhir orang-orangnya tuh bilang, gila, Bapak paling lama, kata dia gitu, di dalam 4,5 jam. Karena aku tuh udah curiga kan, nih kayak sindikat nih, kata gue nih. Sebelum masuk disuruh tanda tangan dulu di atas materai. Apa tuh? Jika tidak berhasil, bahwa akan tidak boleh menuntut, tidak boleh lapor polisi dan lain sebagainya, dengan penuh kesadaran. Iya, kamu tanda tangan dulu deh tuh. Iya dong, iya nggak? Wah, nih dukun udah jaga-jaga nih, pinter pakai materai. Iya kan? Udah, abis bayar, transfer, Berapa? 10 juta. Masya Allah, 10 juta. 10 juta. Dan ternyata banyak warga-warga yang menggadaikan sawah, jual rumah tuh sampai dijanjikannya apa itu 10 juta itu? Jadi dijanjikannya waktu awal nih, interview awal udah aku tanya-tanya kan. Jadi orang terakhir kesini bawa duit berapa, Pak? Oh banyak. Ada yang dapat berapa M gitu. Berapa M itu apa? Menarik nih kayaknya. Menarik kan? Jangan dibacain dong, Bu. Menarik kan? Iya. Menarik kan? Menarik banget, Apa nggak jiwa bergejolak? Gue mulai kayak bimbang sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa deh, kata gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Udah toh. Akhirnya pas nyampe di depan di perjalanan tuh kita masuk ke hutan bambu, ada kayak gubuknya gitu. Di sana terus kayak ada briefing singkat gitu sama orang pinternya. Ini tuh di kaki gunung ya. Bener-bener posisinya tuh sangat meyakinkan. Di kaki gunung ada orang, berapa banyak orang tuh bawa bunga berapa tampah gitu kan, kayak mau upacara gitu loh. Upacara. Jadi banyak gitu karyawannya kali ya. Iya. Udah akhirnya pada saat di depan dia bilang, Masnya mau minta uang berapa gitu. Oh, saya mau uangnya 50 miliar. Hah? 50 miliar dia bilang gitu. Itu banyak loh, Mas. Oh iya memang kalau lagi mau minta ke hantu ya saya mintanya jangan sedikit-sedikit, Pak. Betul banget. Orang saya udah nyampe sini kok. Nah, betul. Kata gua kan? Iya. Iya nggak? Tapi ini susah loh, Mas. Jadi biasanya kan orang tuh ada yang jual musuh atau ada yang mengorbankan jiwa raga. Istilahnya. Kalau mereka tuh ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwanya. Kalau aku pasti tanya mau yang mana aja, yang penting deal, kata Sarwenda datang ke Komnas Perempuan untuk apa ya guys?
Nah guys, sebelum kita bahas mengenai kenapa Sarwenda datang ke Komnas Perempuan, yuk kita cari tahu dulu nih, sebenarnya Komnas Perempuan itu apa sih? Nah, Komnas Perempuan ini adalah lembaga independen negara yang bertugas untuk menegakkan hak-hak dari perempuan. Mandat dari Komnas Perempuan ini diantaranya adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan, terus kajian hukum, terus pemantauan kasus, dan juga rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Fungsi dari Komnas Perempuan itu diantaranya adalah pemantauan dan pencarian fakta dari suatu kasus, terus penyuluhan dan edukasi mengenai hak-hak perempuan, pemberian konsultasi, kajian hukum dan kebijakan, serta memberikan rekomendasi dan advokasi. Nah, lalu kenapa nih Sarwenda datang ke Komnas Perempuan? Jadi Sarwenda ini kan sebagai perempuan, dia memiliki hak untuk berkonsultasi mengenai apa yang sedang ia alami yang berhubungan dengan hak-hak atau perlindungan terhadap perempuan. Berdasarkan keterangan dari Komisioner Komnas Perempuan yaitu Bapak Irwan, bahwa Komnas Perempuan itu menerima siapapun yang ingin berkonsultasi mengenai hak-hak perempuan. Nah, di sini Sarwenda itu mencari atau berdiskusi mengenai kasusnya untuk mencari jalan hukum yang sesuai dengan apa yang sedang ia alami. Nah, dan kedatangan Sarwenda ke Komnas Perempuan ini masih di tahap konsultasi awal, bukan aduan formal. Untuk proses ke tahap pengaduan formal, nah ada 4 alur nih guys yang harus dilalui, yaitu pertama dengan pengaduan, yang kedua verifikasi, yang ketiga dengan penyikapan, dan yang keempat adalah rekomendasi. Namun dari pihak Sarwenda belum memasukkan berkas resminya, jadi masih di tahap konsultasi ya guys ya. Oke, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Barangkali ada yang tahu lebih lanjut, boleh komen di bawah ya. Ruben versus Jordi. Siapa sih pengkhianatnya? Oke, kita cek ya dari angka-angkanya ya. Ruben Leo, sedangkan Jordi itu adalah Gemini Juni ya. Ruben itu punya angka 8 dan 6. Artinya Ruben itu seorang yang pemimpin, makmur ya, bisa membawa kelimpahan materi, dan juga dia pelindung, pengayom bagi keluarga. Sedangkan Jordi adalah seorang Gemini Juni yang punya angka 4 dan 3. Artinya apa? Selain dinaungi oleh planet Merkurius yang artinya Jordi ini suka mengumbar-umbar masalah di sosial media, dia juga punya angka 3 yang artinya senang untuk nggak kuat untuk kalau nggak ngomong gitu, kalau nggak ngoceh ngebacot gitu di sosmed. Dan juga dia punya angka 4. Nah, angka 4 ini yang bahaya. Angka 4 pada Jordi ya, itu memberikan peluang bagi dia untuk menusuk Ruben dari belakang. Sedangkan Ruben nggak punya angka 4. Ruben itu dia memang dominan, memang dia begitu adanya. Makanya kalau ketika ada masalah seperti ini, Ruben angka 8 itu lebih memilih untuk cut off. Ya, lebih untuk mengucilkan diri, lebih untuk menghindar. Karena dia selain punya angka 6, Ruben juga punya angka 7. Yang artinya dia masuk ke cangkangnya, menenangkan dirinya. Ya. Itu jenis proteksinya. Dan Ruben berpikir bahwa biarlah waktu yang akan mengungkap kebenaran. Nah, itu prinsip Leo. Leo kebanyakan seperti itu. Biarlah waktu yang mengungkap kebenaran. Sedangkan Jordi nggak bisa dia. Jordi harus ngomong. Ya, makanya pengkhianatnya di sini yang berkesempatan untuk menjadi pengkhianat adalah Gemini. Ya, dan juga punya angka 4. Jordi. Jadi itulah yang saya baca dari mereka ini ya. Lu nggak merasa berdosa hujat Sarwenda sampai segitunya? Lu nggak merasa berdosa hujat Giorgio sampai segitunya? Nggak merasa berdosa, merasa menjadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi di saat Sarwenda dan Gio berbuat dosa, lu menunjuk-nunjuk dia adalah orang paling pendosa di muka bumi ini supaya lu kelihatan baik. Oh my god, oh my god, manusia itu nggak luput dari dosa loh. Mungkin sekarang Sarwenda diuji seperti itu. Bisa jadi besok kamu. Kan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang salah, itu cukup kita menjadi penglihat yang baik, pendengar yang baik, mendamaikan, bukan ngejudge. Kita orang beragama loh. Tapi kenapa cara kita
terhadap sesama manusia itu kok nggak selayaknya gitu loh. Bener nggak? Kita nggak kenal Sarwenda, kita nggak kenal Gio, tapi kita kayak merasa paling dirugikan oleh mereka gitu. Jadi kayak, why? Aneh nggak sih lo benci Sarwenda, benci Giorgio karena FOMO, padahal nggak dirugikan, hanya mendengarkan cerita dari sebelah pihak. Oh my god, bener-bener nggak? Bilang jangan nantangin netizen, ya kan? Baru kemarin kelar, sekarang ada lagi nih yang minta dimubardir pakai emoticon. Kan udah dibilang, netizen itu adalah penguasa jagat sosial media. Jadi hati-hati, yang usahanya itu dari online, yang beli itu netizen, tau gak sih? Jadi jangan pakai nantangin netizen. Udah kagak usah macam-macam. Lu nyari duit dapetnya dari netizen. Dibilanginnya tambeng banget sih. Lu pada baik-baik dah sama netizen ya. Terus kagak usah ngejelek-jelekin orang, bagaimanapun itu keluarga. Itu keluarga. Kagak usah lu pakai jelek-jelekin, apalagi itu semua ada andil lu, kesalahan lu. Jadi kagak usah lu jelek-jelekin keluarga lu di mata netizen, oke? Netizen itu bukan maha benar, tapi sekarang netizen itu udah pinter. Udah pinter, dia udah tahu mana yang harus dibela, mana yang harus dihujat, tau kan? Jahat kan? Jadi terkesannya kalau netizen hujat tuh jahat. Padahal kagak. Padahal netizen itu berbicara berdasarkan fakta. Paham? Udah dibilang kan, kalau lu cari nafkahnya, cari duitnya dari netizen, gak usah macam-macam, paham? Gak usah drama deh, udah mendingan enak tuh adem ayam, minta maaf, dateng, terus udah bener kemarin anak-anak dibawa, tapi please udah kagak usah mancing-mancing drama-drama lain kagak usah jadi playing victim, jadi orang yang paling disakiti, enggak. Capek tahu gue seliwerannya itu lagi kayak gak kelar-kelar tuh masalahnya. Ngerasa kebal dibombardir sama netizen, nyesek kan? Ya udahlah, kita penghasilan dari online, dari netizen, gak usah nantangin netizen. Adik yang sombong, iya, sama adik yang sedang menjaga Menyebalkan ya. Emang dari dulu aku tuh nggak pernah suka sama ini orang, nggak ngefans. Ya emang aku nggak pernah ngefans ya sama artis tuh, sangat disayangkan. Nggak tahu ya ini video lama video baru gitu. Dia bilang dia sengaja gitu buat sekutu biar makin gak disuka. Lu kalau masih mencari uang lewat netizen ya, lewat para pemirsa, nggak usah belagu. Terlepas kalian ada masalah apa gitu sama abangmu, terus kayak makin membuat netizen tuh makin ilfil sama kamu. Kumpulannya mereka ini kayak sombong banget itu ya. Kenapa ya? Kayak berasa dunia ini tuh kita bisa kendalikan gitu ya. Kayak ngomongnya kayak nantangin netizen, kayak sedangkan mereka tuh masih jualan sabun. Lu kalau udah kaya nggak usah jualan-jualan kayak begitu. Ngapain buang-buang waktu berjam-jam duduk jualan sabun, jualan BH, jualan. Alah, mana ngomongnya meninggi semua. Anjing. Katanya dia sedang menjaga rahasia besar. Udah bongkar aja rahasianya apa? Amat. Tanpa Ruben gak ada yang kenal sama kalian. Kalian tuh cuma butiran debu, termasuk kau. Gak ada yang kenal kau kalau kau gak bersaudara sama Ruben. Mau pakai buzzer berapa puluh pun, tetap aja yang beli jualannya kalian itu netizen, bukan buzzermu. Buzzermu mah malah nunggu kayak gini sama kalian. Alah, gayanya selangit tapi masih aja ngarep gitu. Jualannya dibeli sama netizen, tapi nantangin netizen. Gimana sih? Lagian juga lu kan adiknya, itu udah netral aja, cak. Pulang dari Gunung Kawi, ditolak mentah-mentah sama penunggunya. Lu minta gak kira-kira katanya? Sarwendut Gunung Kawi minta konflik dilakukan tertutup, tidak dihakimi di media sosial. Enggak ya, awas lu ya Kak Ruben, terbuka, tertutup. Emang lu bandar narkoba, lagi jual narkoba lu tertutup. Lagian lu kan duluan tuh yang ngatain di lab kayak cang, itu kan terbuka lo. Enak aja lu mah tertutup. Enggak. Ruben Onsu terbuka, kalau boleh undang kita, undang. Cuy, gibah dulu lah kita. Kalau dipikir-pikir pertemuan orang ini kemarin nggak sampai 5 menit ya.
di bandara. Itu pun karena si anaknya katanya lagi baru balik dari Singapura. Ya kan, makanya dia panggil ayah. Kemarin kok panggil Chong. Sekarang kok panggil ayah. Ayah apa? Ayah ojak. Terus lagian ya, orang lagi ibadah, sibuk pula dia nih nyari Komnas. Kemarin pas si Onsu ada di sini, tak ada kok ke Komnas. Tapi katanya kok ke KPAI duluan ya, pas si Onsu baru ke KPAI. Apa kalau ditolak KPAI baru kok ke Komnas Perempuan? Dasar lo, orang lagi sibuk ibadah baru berani kok keluar dari kandang. Buruan lo muncul press conference. Mana nih Komnas Perempuan? Cuy! Pakai rumah dari harta gono gini, tapi malah diriak netizen. Aneh ya, padahal udah jelas harta gono gini. Padahal menurut hukum perdata barat yang berlaku di Indonesia, bahwa pernikahan yang tidak membuat perjanjian nikah atau membuat perjanjian pisah harta, maka semua harta yang dibeli setelah pernikahan akan menjadi harta bersama atau harta gono gini ya guys ya. Gue sebenarnya nggak ngomongin tentang pasangan yang lagi viral akhir-akhir ini jadi hot topic, yang dimana mantan istrinya ini dapetin rumah dari harta gono gini lalu membawa cowok ke dalamnya gitu loh. Bukan ya, sebenarnya gue malah lihat dari pasangan lain yang beberapa waktu lalu tuh videonya sempat lewat di gua, ada yang posting dengan headline-nya, oh ternyata si lakinya ini nggak punya rumah karena rumahnya itu telah dikasih ke mantan istrinya gitulah. Nah, komennya itu beragam, ada yang belain, ada juga yang nyalahin. Kalau yang nyalahin tuh beberapa lebih kayak gini sih kata-katanya. Ini rumah kan dibeli pakai duit lakinya, pokoknya ngejudge ceweknya banget. Padahal udah jelas menurut hukum perdata barat yang ada di Indonesia gitu loh. Kalau mau siapapun yang beli hartanya pakai duit siapapun gitu ya, itu nggak peduli guys, karena udah jadi harta bersama, harta gono gini. Jadi nggak bisa tuh pakai alasan kayak ya yang beli kan lakinya, yang beli kan istrinya, nggak bisa kayak gitu. Dan kalau ketika sudah bercerai dan sudah diputuskan bahwa rumah itu menjadi salah satu pihak, misalnya dalam case ini jadi punya mantan istrinya, kalau mantan istri mau renovasi rumahnya, kayak mau jual rumahnya, kayak mau bawa masuk siapa kayak gitu, tuh terserah dia. Itu tidak melanggar undang-undang kecuali memang ada kesepakatan lain. Kayaknya netizen tuh kalau emang nggak suka tuh nggak suka itu ya, sampai celah kecil aja itu tuh dicari tahu dan digoreng sama mereka gitu loh. Tapi gue cuma mau bilang sih kayak, coba kalau kalian dibalik gitu, kalian di posisi jadi mantan istrinya, kalian udah cerai, kalian dapat harta gono gini berupa rumah, kalian mau apa-apain rumah ini, lalu kalian dirujak sama netizen, kan aneh, itu nggak make sense guys. Karena itu udah jadi punya dia, kepemilikan dia secara hukum ya. Gue nggak bilang, gue tidak membahas tentang saat salah satu pasangan nih secara general aja gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada VT yang lewat di TikTok saya nih ya, lalu saya tonton dong. Di situ ada Cici SW dan pacarnya yang CEO dan anaknya Tania ya. Nah di VT ini Cici SW nih ngomong nih sama si Tania, kalau habis makan sebelum tidur ngapain? Nah si Tania ngomong dong, dia bilang, Ay udah sikat gigi kok katanya. Nah terus si Cici SW nanya lagi nih, kok nggak pernah mau tidur sama bunda sih? Malam ini tidur sama di kamar Ay ya. Nah dengan polosnya nih anaknya ngomong nih seperti ini nih, enggak ah, Ay mau tidur di kamar bunda kalau ada Uncle Gio. Nah ini saya mau ngomong nih para pendukungnya Cici SW ya. Menurut kalian gimana nih ya? Si Tania ini keceplosan ngomong seperti ini ya. Berarti selama ini mungkin Tania sudah sering tidur di kamar bundanya saat ada Uncle Gio-nya ya. Pantes tuh Uncle Gio bisa ngomong mengenai Cici SW, katanya janda rasa gadis ya. Nah kita sebagai orang dewasa tentu akan berpikir ke arah situ dong ya kan. Nah kan kita kan bukan anak kecil, terutama nih ya saat kalau lagi live menawarkan produk-produknya kan, cara live mereka itu tidak terlalu fokus ya ke produk ya. Kita itu malah nonton romansanya mereka berdua ya, seperti kita nih lagi nonton Dracin dan Drakor ya. Nah jadi sekarang nih para pendukungnya bisa lihat nih, menurut kalian gimana tuh ya? Apakah boleh sudah tidur bersama gitu, apalagi dengan anaknya ya.
yang sebelum ada pernikahan yang sah. Coba deh komen di TikTok saya ya, supaya saya tahu nih ya bagaimana dengan para pendukungnya Cici SW jawabannya ya. Oke ya, jangan lupa balas komen ya. Oke, bye bye. Guys, gue heran deh sama netizen-netizen itu. Itu netizen-netizen ini kan penggemarnya RO ya. Karena kemarin itu soal oleh-oleh yang dikasih sama Bunda Sarwenda ke ayah Ruben. Banyak lo komen di situ. Jangan dimakan kak, nanti ada apa-apanya. Kalaupun dimakan, langkai dulu 3 kali baru dibuang. Takutnya tumbal atau diguna-gunai gitu kan. Banyak lah pokoknya. Aku pikir ini yang komen ini kayaknya pengalaman banget gitu ya. Ini netizen-netizen yang komen seperti itu yang negatif banget pikirannya. Ini kayaknya sering main ke dukun guys. Pengalaman banget. Soalnya juga ada kan yang komen, bisa kan katanya, bisa kan diguna-gunai lewat foto. Oh, rata-rata tuh yang di sebelah itu memang orang-orang berpengalaman, orang-orang sering main ke dukun kayaknya. Makanya tahu gitu. Padahal orang punya niat baik gitu, mau sudah mau baik gitu suasananya buat kasih hadiah gitu kan. Ini kan Bunda Sarwenda kan dari Singapura, jadi ketemunya di bandara. Kebetulan ayah Ruben juga mau pergi umroh. Nah, dikasih lah itu hadiah. Mungkin hadiah dari anak-anak, dari Bunda yang kasih gitu kan. Tapi astaga, komen-komen penggemar di sebelah luar biasa. Emang dasar komen kedukun kali ya. Tapi ada satu postingan baru saya nonton. Gua punya 2000 toko. Dua punya 2000 toko. Pusing gua 2000 toko. Yang mana sih 2000 toko? Cara ngomong CEO tap-tap layar ini mengingatkan saya pada mantan suami saya si Pendeta Moses. Mantan suami saya itu emang asli jago ngibul. Pinter banget kalau ngede-ngedein dirinya sendiri. Makanya kan banyak yang heran, kok banyak cewek yang mau sama dia. Ya karena dia tuh pinter ngibul. Dia ngakunya S1 ekonomi lulusan Ubaya, padahal dari Arta Budi Iswara. Ngakunya S1 hukum jebolan Unibrow, padahal aslinya dari Universitas Kanjuruhan. Pokoknya dia suka gede-gedein ngaku kalau dia tuh dari universitas yang top-top. Ngaku ngambil S2 di New York, padahal di New York dia jadi dishwasher, jadi delivery guy. Kok tahu? Ya tahu, Om ke New York bareng saya, pulang dari New York juga bareng saya. Jadi selama 2,5 tahun di New York sama-sama dengan saya malah yang cari duit. Dia banyak nganggurnya di apartemen karena sulit dapat kerja, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Sok-sok ngaku kenal jenderal ini, jenderal itu. Ngomong kalau bentar lagi bakal diangkat jadi staf nasihat presiden. Ngaku punya usaha ini, ngaku punya usaha itu, ngaku punya restoran di New York. Ciah, di New York dia udah dishwasher sama tukang lap-lap meja, busboy. Pakai arloji Rolex gonta-ganti biar dikira old money. Nah, arlojinya lo beli di Shopee. Jadi buat para cewek-cewek, jangan terburu terpesona dengan gaya seorang laki-laki yang kelihatannya wah. Karena di luar sana banyak mokondo yang menyamar menjadi CEO. Thank you. God bless you. Beda tipis, tapi maknanya jauh banget loh. Antara beberapa produknya sudah masuk di hampir 2000 toko dengan mempunyai 2000 toko. Nah, ya kan, beda tipis tapi maknanya jauh banget. Nih, jujur ya, aku sebenarnya orang yang selalu selalu kagum sama Bang Hotman. Apalagi dia kalau sudah bela orang yang tepat, orang yang lemah, orang yang nggak mampu bayar pengacara, tuh aku kagum banget. Kalau Bang Hotman ini sudah turun tangan, semua masalah itu jadi simpel dan jelas. Tapi kenapa ya Bang kali ini kau agak-agak miss Bang? Skip sedikitnya itu kata-kata itu antara produknya yang masuk hampir 2000 toko dengan orang yang punya 2000 toko. Itu kata si Gio. Miss sedikit, salah dengar sedikit, tapi maknanya jauh-jauh banget. Jadi ribut kan semuanya, ya kan? Jadi tambah lagi huru-haranya. Padahal biasanya detailnya Bang Hotman ini, makanya aku salut, ya kan? Tapi tetapnya aku respect. Cuma sedikit koreksi aja Bang. Membelalah, mendengar dulu, ya kan? Belalah orang yang tepat. Bukan berarti si sebelah nggak tepat, ya. Jadi belalah dengan hati nurani, begitu. Ya makanlah dulu aku, ya kan, supaya nggak ribut karena hanya salah dengarnya,
ya kan. Jadi kayak lomba klarifikasi nanti, bukan lomba debat. Jadi di sini cuma mau bilang, ya kan, cuma mau bilang hal-hal yang belum jelas atau kita dengar nggak jelas, jangan dulu langsung diumbar-umbar. Jangan sampai bilang ya udah aku nyerah deh, janganlah, jangan nyerah juga. Cuma abang yang punya 2000 toko, ya kan, yang lain nggak boleh. Oke bang, semangat juga lah buat abang, oke. Waduh, ternyata sekelas Bang Hotman bisa julid loh. Karena menonton potongan video yang sudah dipotong dan dinarasikan sedemikian rupa. Apalagi kita, si rakyat jelata yang tidak tamat sekolah. Saya sudah melihat video panjangnya dan ternyata potongan video itu adalah dari video live jualan mereka. Di mana saat itu ada yang bertanya atau berkomentar tentang siapa Gio, dan saat itulah dia menjelaskan kalau dia mempunyai brand bernama Kareso dan sekarang sudah launching di negara Brunei, Malaysia dan Singapura. Di Indonesia juga di toko-toko kecil ada 2000 toko begitu. Tapi di situ saya tidak mendengar dia menyebutkan atau menyampaikan memiliki 2000 toko atau punya 2000 toko. Dan kalau Bang Hotman berpendapat Gio pamer, itu karena Bang Hotman hanya melihat video pendeknya, hanya kalimat itu saja, statement itu saja. Tetapi kalau video panjangnya justru di akhir penjelasannya itu dia mengajak orang untuk membeli produknya. Dan menurut saya justru saat itu pengalimatannya dia sedang mempromosikan produknya itu. Tetapi karena hanya dipotong dari sebagian statementnya itu sehingga mereka membuat narasi-narasi yang seakan-akan dia mempunyai 2000 toko. Jadi mungkin sekarang dibutuhkan untuk ahli-ahli bahasa untuk memberikan pendapat, memberikan komentar. Kalau kemarin itu banyak ada ahli ekspresi, ahli gestur atau ahli apa itu yang memberi pendapat tentang pertemuan Tania dengan ayahnya. Sekarang mungkin ahli bahasa. Ayo para ahli bahasa, silakan berikan komentarmu tentang statement 2000 toko ini. Oke. Lu mau kaya? Pergi deh ke Gunung Kawi. Kalimat ini gue udah denger dari zaman dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang Gunung Kawi itu identik banget dengan hal-hal yang berbau mistik. Cepet kaya, kaya mendadak, apalagi tuh, keberuntungan, terus apa, pesugihan, tumbal. Nah, itu kesan pertama begitu mendengar kata Gunung Kawi. Belakangan ini ramai lagi nih Gunung Kawi. Kenapa? Karena ada artis ya yang konon katanya dia pergi ke sana itu terkait urusan pribadinya. Sebetulnya kalau orang bilang pergi ke Gunung Kawi, itu maksudnya adalah ke komplek makam ziarahnya, bukan ke gunungnya. Jadi gunungnya tuh beneran ada, Gunung Kawi. Tapi di sana itu ada yang namanya komplek ziarah makam orang yang dianggap keramat ya, figur yang dianggap keramat. Itu letaknya di Wonosari, Malang. Nah, pengelola pesarean itu sendiri bilang bahwa sebetulnya Gunung Kawi itu nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistik gitu, ritual yang beredar di masyarakat, karena sebetulnya Gunung Kawi itu adalah wisata budaya dan religi. Oke? Nah, menariknya, gue pernah dengar satu cerita nih, ini gue dengar langsung dari pemilik hotel X lah katakanlah, di Cisarua, di mana hotel seberangnya itu, pemiliknya itu pergi ke Gunung Kawi, terus dari sejak pergi itu, dia bisnisnya makin maju, hotelnya makin rame, pokoknya sukses lah. Tapi setiap tahun karyawannya ada aja yang meninggal secara nggak wajar. Nah, seperti itu. Nah, seberapa benar cerita ini, gue sendiri agak sulit untuk memverifikasi kebenarannya ya. Tapi yang jelas cerita-cerita seperti ini yang bikin Gunung Kawi ini tetap jadi perbincangan dari masa ke masa. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang anggap itu hanya kebetulan aja. Pendapat Anda gimana? Kenapa di permasalahannya Bunda Sarwenda dengan mantannya itu aku kok lebih nggak tertarik untuk apa ya, kayak membahas tentang perilaku atau
sikap dari anak angkatnya itu ya. Gak tau, kayak menurut aku kayak aku nggak kayak, karena menurut aku kayak ada yang aneh aja, kayak janggal aja di pikiran aku gitu loh. Kayak ada yang aneh, paham gak sih kalian? Kayak nggak tahu ya, atau apa aku yang salah ya, moga-moga aku yang salah paham ya. Kayak menurut aku tuh itu bukan itu anak, tahu nggak sih? Setiap tulisan-tulisan yang berbau kayak memancing atau menggiring opini itu kayak bukan itu anak. Karena itu anak udah dewasa gitu loh, dan dia tahu posisi dia tahu dia sebagai apa gitu. Saya rasa dia tahu banget posisi dia gitu loh, dan dia sangat memahami itu. Tapi ketika dia menuliskan itu dengan bahasa-bahasa yang kalian baca itu kayak, aku kayak ragu itu bukan dia gitu loh. Aku nggak tahu ada siapa di balik tulisan itu, tapi nggak tahu ya, semoga feeling aku salah ya. Tapi nggak tahu, kayak hati nurani aku tuh mengatakan bahwa itu bukan itu anak. Itu tulisan bukan isi hati dia. Karena seenggak pandai-pandainya orang itu, pasti dia tahu kondisi dan pasti dia tahu menempatkan diri dan pasti dia tahu posisi dia. Apalagi dia bukan anak kandung. Pasti dia sangat mengerti itu gitu loh. Tapi kalau lihat yang akhir-akhir ini kayak kalian baca di postingan story IG-nya, aku tuh nggak tahu ya, aku tidak membela dia loh, tidak membela, cuman kayak nggak tahu, kayak nurani aku tuh mengatakan itu bukan dia. Aku nggak tahu ada siapa di balik tulisan itu gitu loh. Karena jujur, jangankan dia ya, kalau seandainya kita pun yang ada di posisi dia ya, pasti kita tahu diri gitu loh. Karena misalnya sebodoh-bodohnya aku ini, kalau aku anak angkat, diangkat oleh sebuah keluarga yang mengangkat martabat, harkat, baik secara pribadi maupun keluarga aku yang asli, pasti aku tahu berterima kasih dan pasti aku tahu untuk menjaga itu gitu loh. Tapi kalau lihat dari tulisan-tulisan itu kayak, masa sih iya dia itu? Aku sih, kalau aku masih ragu. Aku masih ragu. Maaf ya, hati kecil aku mengatakan itu bukan tulisan dia, itu bukan isi hati dia, itu bukan isi pemikiran dia. Maaf kalau kali ini kita kayak beda pandangan gitu ya. Makanya aku jarang sekali merespon tentang tindak tanduknya di media sosial tentang tulisan dia ya. Karena kayak dia aku kayak janggal aja gitu, kayak ada yang aneh aja gitu. Karakter dan kebiasaan kita sebagai netizen Indonesia itu rata-rata ketika dicekokin dengan salah satu informasi yang sifatnya itu adalah hoax atau berita palsu, itu mudah sekali diterima dengan mentah-mentah. Mudah sekali di-capture, mudah sekali diambil terus diposting ulang, terus ditambahi dengan bumbu-bumbu narasi yang membuat itu akhirnya beritanya sudah tidak menjadi fakta lagi. Sudah dari berita yang tidak fakta, terus diolah lagi, ditambahin lagi, dibumbuin lagi dengan narasi-narasi yang sifatnya adalah penggiringan opini yang ke arah negatif. Masalah pernyataan Pak Gio yang mengatakan 2000 toko. Ini aku pengen ngelurusin dan ngejelasin. Pernyataan Pak Pio yang bilang 2000 toko tentang produk Kareso itu, artinya adalah produk Kareso, dari sekian banyak produk Kareso itu sudah ada yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, dan di mana lagi tuh, terus dan di Indonesia. Di Indonesia 2000 toko yang dimaksudkan Pak Gio bukan toko yang dibangun satu toko yang gede terus di dalam isinya itu produk-produk Kareso semua, bukan itu poinnya, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah produk Kareso itu sampai detik ini sudah 6 tahun. Dari berdirinya sampai detik ini tuh sudah masuk ke 2000 toko. Produk Kareso tuh ada di 2000 toko tersebut. Gitu, bukan berarti dia mendirikan 2000 toko. Itu kan pemahaman kalian. Bukan, maksudnya itu produk Kareso itu apapun jenis produknya itu udah masuk di 2000 toko yang ada di Indonesia. Dan di toko 2000 toko itu bukan cuma produk Kareso yang ada di dalam, macam-macam. Tapi setidaknya produk Kareso itu dari 6 tahun belakang sampai hari ini sudah masuk di 2000 toko bersama dengan produk-produk yang lain. Itu maksudnya. Bukannya 2000 toko yang khusus untuk produk Kareso, membangunkan toko khusus untuk produk Kareso aja. Enggak begitu. Ya. Ini makanya kalau mau bikin narasi, mau bikin postingan, kalian telusur, kalian pahami baik-baik itu, dicerna baik-baik itu bahasanya. Ya. 2000 toko yang dimaksud bukan berarti 2000 toko yang bangun khusus untuk produk-produknya Kareso. Tapi produk Kareso sudah masuk di 2000 toko yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Itu toko-toko di dalamnya itu bukan cuma produk Kareso, tapi banyak produk-produk yang lain. Tapi di dalam 2000 toko itu sudah ada, salah satunya adalah produk Kareso. Itu poinnya, jadi jangan digiring lagi. Jadi harus cerdas, harus ngerti, harus paham. Emang netizen plus 62 emang agak ribet sih. Sebenarnya gue tuh ngebahas soal 2000 toko yang diakui sama Gio ini. Cuman gimana ya, kok makin kesini banyak sekali orang gimana ya ngomongnya ya, gimana biar sopan ya, aduh nggak sabar nih ya. Sabar Ci, sabar. Iya sabar. Sejujurnya, arah pendengaran kalian itu harus dibenarkan guys. Kita dengar sekali lagi ya.
Kalian mungkin belum kenal saya, malam ini saya juga ada baru launching produk Careso ya, yang udah berjalan selama 6 tahun. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya, kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2000 toko lah ya, toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Nggak ada dia di situ menyebut bahwa dia mendirikan 2000 toko, ya tidak ada. Ya makanya perlu banget pakai ini ya untuk mencerna omongan orang ya. Jadi gini loh, aku kasih gambaran lebih mudah dimengerti ya. Contoh kalian bikin kue ya, kan bikin kue terus kalian titipkan ke beberapa warung kopi. Toto bisa 100 warung, 200 warung gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan si Gio. Jadi si brand Careso ini sudah berhasil masuk ke beberapa toko kosmetik di Indo maupun di luar ya kan. Contoh di Awesome, di Sociola, sama di Guardian, sama di Watson ya, dan di beberapa tempat lagi ya. Nah jadi begitu maksudnya, bukan secara langsung bilang dia sudah mempunyai 2000 toko, total 2000 toko, enggak. Maksud yang dia sampaikan adalah Careso sudah berhasil masuk ke 2000 store kosmetik, dititipkan sebanyak 2000 toko kosmetik, mau di Indo ataupun di luar. Paham sampai di sini? Tau gak kenapa aku gedek sekarang? Padahal ini udah pembahasan lama banget, tapi tiba-tiba diangkat sama pengacara kondang ya. Harusnya dia tuh pinter ya, jangan disamakan kelasnya dengan netizen yang malas mencari tahu ya. Sebelum dia up VT, sebelum dia up berita ya kan, harusnya dia tuh update dulu penyampaian aslinya, asal usulnya dari mana gitu. Enggak yang asal nimbrung. Kok jadi kayak gini kelasnya? Kayak mana? Aduh aku sampai ngos-ngosan ngomongnya. Bismar ya, Bismaroy. Kayak mana? Begini aja kalian tuh dipelintir kemana-mana. Emang ya kalau matanya busuk itu lihat apapun busuk. Dan kalian tuh tipe orang kalau misalkan mendengarkan penjelasan harus yang detail banget gitu, nggak bisa cerna sendiri gitu. Harus yang benar-benar detail banget. Kayak kurang lengkap satu kalimat atau satu kata doang bisa kalian pelintir kemana-mana. Capek coy. Kalian bukan anak TK lagi ya, bukan anak TK lagi, nggak usah diajarin, harus benar-benar dari dasarnya banget coy. Kayak mana? Nggak paham-paham. Tau ah. Kentot banget tengah malam. Jadi tadi itu pas aku pulang, aku tuh ngobrol sama driver Grabnya mengenai nafkah 200 juta yang lagi happening. Ya kita semua tahu lah tentang Sarwenda sama Ruben yang ngasih nafkah 200 juta sebulan. Kita mulai itu awalnya karena aku lagi nonton live, lagi bahas CEO, terus tiba-tiba drivernya nyeletuk kayak iya lagi viral banget ya soal CEO, terus soal nafkah 200 juta. Terus aku bilang, iya mas, bener lagi viral banget itu. Terus dia bilang gini, kalau misalnya ngasih nafkah 200 juta sebulan itu kayaknya kecekek deh laki-laki, katanya kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah kan, based on my opinion. Jadi kayak aku juga mau ngasih tahu ke kalian juga opini aku mengenai kejadian ini, mengenai nafkah 200 juta. Terlepas dia masalah dia kayak ketemu anak atau enggak, terlepas dia ada masalah yang lain, itu kita kesampingkan dulu, tapi kita bahas nafkah 200 juta. Nafkah 200 juta untuk kita yang penghasilannya masih UMR atau masih sebulan tuh 10, 20, 30 juta, mungkin buat kita itu terkesan sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan kita. Tapi kalau dibandingkan dengan penghasilan Sarwenda ataupun Ruben, itu tuh kecil banget. Gini, kayak kita anggaplah penghasilan mereka itu 10 miliar sebulan. Itu misalnya ya, bahkan bisa aja mungkin lebih penghasilan mereka. Ini cuman kita ambil contoh untuk gampangnya aja. 200 juta itu cuman 2% dari penghasilan dia 1 bulan, which is kalau kita ambil dari
kalau kita misalnya ambil persenannya dari gaji bulanan kita ambil aja lah angka bulat 10 juta sebulan. 2% dari 10 juta itu cuma 200.000. Emang kamu cukup 200.000 sebulan? Aku tanya. Kenapa aku bandinginnya kayak gitu? Karena pengeluaran kita dan pengeluaran mereka juga beda. Penghasilan mereka dan penghasilan kita itu beda. Jadi nggak bisa kamu samaratakan pengeluaran kamu dengan pengeluaran mereka. 200 juta itu kecil buat mereka. Mereka uang sekolah aja udah jauh berbeda dari uang sekolah kita, uang sekolah anaknya. Listriknya aja bisa gaji UMR kita 1 bulan, cuma listriknya doang. Jadi jangan kalian bandingin, karena kalian nggak tahu. Bisa loh mereka live, bener loh yang dia bilang itu, kayak dia bisa loh setengah jam atau 1 jam aja dia penghasilannya 200 juta. Bisa banget. Kenapa bisa aku bilang? Karena dulu kan aku kerja di marketing, jadi dapet lah, kita bisa lihat sendiri berapa penghasilan mereka dari live atau berapa penghasilan mereka dari endorse. Itu tuh aku tahu semua, anak-anak marketing pasti tahu semua dan paham soal itu hal kecil buat mereka. Jadi stop lah kalian terlalu mengeluh-elukan 200 juta, buat mereka itu kecil gitu. Jangan terlalu mengglorify banget kayak 200 juta itu like kayak gini loh. Kamu bahkan sampai kalau misalnya aku dapat nafkah 200 juta aku bakalan nyuapin suami aku makan, gak akan biarin dia. Kalau kamu berpikirnya kayak gitu salah sayangnya. Kalau kamu ngehujat Sarwenda perkara 200 juta itu kamu salah. Kalau kamu ngehujat dia masalah yang lain itu beda lah, kita kesampingkan. Tapi kalau kamu ngehujat dia soal 200 juta, kamu tuh salah besar. Itu tuh hal kecil banget buat mereka gitu. Jadi tadi aku jelasin kan ke Masnya, terus dia bilang, oh iya ya mbak, bener juga ya, buat mereka itu kecil ya, kalau buat kita ya besar gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana? Dari sudut pandang kalian gimana? Coba komen. Rata-rata para pendukung RO ini sudah lari-lari kilometernya. Sudah kalian lihat pernyataan si Mamski, si Emma Waroka yang sudah kadaluarsa itu, yang sudah expired, yang sudah tidak laku lagi. Dia tuh kalau ngomong itu asal jiplak. Mamski doakan ya anak-anak ayah kandung yang sudah melahirkan dan menafkahi. Sejak kapan laki-laki melahirkan? Melalui apa dia lahir? Pokoknya kalau mereka itu berkomentar tidak punya logika lagi. Yang penting asal aja dia omongkan. Orang yang selalu fitnah, orang yang selalu mengatakan penerima 300 perak, orang yang selalu mengatakan Gunung Kawi atau Pasugian, aslinya dialah pelaku utamanya penerima 300 perak. Aslinya dialah pelaku utamanya yang selalu ke Gunung Kawi untuk Pasugian. Kalau dia orang baik, tidak akan pernah seujun terhadap orang lain tanpa ada bukti. Kalau dia orang jahat, pasti dia akan selalu seujun terhadap orang lain karena menyamakan dirinya dengan yang jahat itu. Tuh ada yang nantangin, bener gak sih? Kalau mau boykot saja, kalau mau unfollow saja. Karena rezeki dari Tuhan, bukan dari lu netizen. Oke netizen, lu bukan siapa-siapa tuh katanya. Coba di unfollow, coba di boykot. Iklan mie aja sampai klarifikasi tuh. Jadi iklan mie ke bawah-bawah, iklan kopi ke bawah-bawah, iklan kacang ke bawah-bawah. Repot banget. Tapi kemarin cari muka tuh, sok-sok nganterin. Pada nonton nggak Dracinnya tuh, pemeran wanitanya ya. Bagus perannya. Oke, aktingnya mendalami banget loh. Oke bro, canda bro. CEO kemana? Kok nggak ikut nganterin tuh CEO? Harusnya datang dong, bintang iklan masa nggak datang sih? Oke bro, canda bro. Kan bener, kena ban. Ya udah, aku ngomongnya pelan-pelan nih. Yang tadi yang di sini kena ban, jadi ada di Igo ya, di Igo ada. Jadi maksudnya gue dengan statusnya Onyo yang mengatakan selama ini sepertinya mereka tuh di brainwash anak-anaknya bahwa ayahnya itu tidak mengirim uang 1 sen pun, sehingga anak-anak mengetahui bahwa itu uang selama ini mereka nikmatin, makan enak-enak, les mahal-mahal, sekolah mahal-mahal, itu adalah uang dari siapa? Dari ini, dari apa? Jin Tomang.
Kalau bukan ayahnya ratusan juta loh ngirimnya. Masa anak-anak nggak tahu di brainwash begitu? Oh iya, tadi kan ke KPAI ya. Ke KPAI ngapain? Hah? Bawa bukti-bukti video lagi live? Atau bawa bukti-bukti video apa? Ini aku memikirkan story-nya Onyo ini 2 hari 2 malam loh. Kok bisa ya tega? Sesakit apa sih hati kamu sama ayah, sama mantan Misua? Sakit apa? Sehingga ratusan juta yang dikirim ayah waktu itu setiap bulan itu tidak tahu anak-anaknya. Nah, ini gue ngomong lembut banget nih, say. Nah, ini kalau masih kena juga, udah gue tidur aja, males.